Oh gitu. Ya, awalnya kuliner. Saya basicnya perhotelan ya, tapi begitu saya lihat jambu, nah saya lebih menikmati ini, lebih suka berkebun lah intinya. Hitung perawatan bisa 10 tahun 20 tahun, kuncinya kita rajin pemupukannya kayak gitu. Peremajaannya juga mudah, tinggal dipotong aja, dipangkas aja. Kayak saya ini kan sengaja nggak saya tinggikan. Pernah tujuan utama sebenarnya saya ini tuh pengen mengaji. Jujur aja, saya tadinya membuat apa namanya jambu ini tadinya mau ngajak juga anak-anak pertanian ya kan. Itu untuk ikut, ayo kita di bisnis agro buah. Cuman mungkin karena kemarin pandemi ini kan gitu, jadi mereka tak tunggu-tunggu calling, belum dapat, makanya sekalian lah kebetulan pas ada ini kan, barangkali ada yang baca ya kan. Saya memang tujuannya saya mencari kan, terutama yang semester 1 atau 2 kah, yang anak-anak pertanian, saya minimal 10 orang kah 15 tak ajak untuk jadi kalian kuliah bisa sambil langsung dapat duit di sini. Sobat Survivor, kita masih di kebun buah jambu milik salah satu warga di sini. Kita belum tahu nih apakah warga Trans juga atau tidak. Kalau tadi yang merawat memang warga Trans ya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Dengan Bapak siapa nih Pak? Saya biasa dipanggil Bang Arul. Bang Arul ya. Waduh, Bang Arul. Jadi ini kita tadi sempat ngobrol-ngobrol sih dengan pegawai Bapak atau orang yang sering membantu Bapak merawat tanaman ini Pak ya? Bantu nyangkul-nyangkul itu. Oh, bantu nyangkul-nyangkul ya. Bantu nyangkul-nyangkul. Baik, dan saat ini sedang memanen buah jambu, Pak ya. Iya. Ini jambu apa, Pak? Yang ini yang kertas merah. Ini yang untuk jus. Oh, untuk jus ya. Kebetulan saya mengembangkannya 3 varietas. Ada kertas merah, ada kristal mutiara sama Hong Paus. Oh, gitu. Ada kalau di tempatnya Pak Seger, mungkin kenal Pak Seger ya? Ya, kenal. Kalau punya beliau itu sukun merah itu. Ya, oh beda ya? Ya, beda. Nah, kalau ini ada bijinya sedikit, kalau punya Pak Seger itu tidak ada bijinya. Oh, itu kelebihan beliau ya. Kalau kelebihan dari jenis jambu yang Bapak tanam ini seperti apa, Pak? Ini sih dari segi dia manisnya manis gurih dia. Lebih cocok untuk dibikin jus, es krim ya. Dodol. Saya sambil lihat ke belakang. Ya, dari 3 varietas itu apa namanya? Mana Pak yang paling unggul? Paling unggul sebenarnya masing-masing punya masing-masing punya kelebihan juga. Oh gitu. Kalau yang ini dia buahnya kan genjah dia kan, buah terus. Terus yang kedua, kalau yang kristal itu dia non biji juga. Oh, non biji juga. Non biji. Nanti tak lihatkan yang kristal tadi. Kalau dilihat memang kalau diperhatikan ini hampir sama ya, lahan-lahan di daerah dekat-dekat muara ini lahan gambut atau lahan rawa ya, bisa dibilang Pak ya. Lahan pasang surut lah kalau bisa dibilang ya, makanya saya harus tak tanggul-tanggul begini. Dan cocok aja Pak setelah ditanggul untuk tanaman jambu. Justru dia keuntungannya ada air ini, malah jadi buahnya lebih banyak musim ya. Oh begitu ya. Dan kebetulan saya memang arahnya organik, jadi hampir tidak menggunakan pupuk kimia Pak. Ya, pupuknya saya bikin sendiri seperti saya fermentasi sendiri. Oh gitu pupuknya, ya. Saya fermentasi sendiri pakai kulit bawang, terus pakai kambing, seperti itu. Formulanya Bapak dapat dari mana? Apakah dari hasil eksperimen aja atau pernah dapat? Ya, tanya-tanya di komunitas seperti itulah. Oh, Bapak punya komunitas tanaman buah? Ya, ada komunitas di tanaman jambu. Terus saya lebih banyak belajar malah justru sama orang Sulawesi ya kan. Iya. Dia berkebun jambunya di Taiwan. Oh, di Taiwan. Mas ya, kalau mau buka Facebooknya itu Jumiati Umi. Memang khusus nanam buah-buahan ya. Nanam jambu ya Taiwan. Baik. Nah, ini yang jenis kristal ya, seperti ini. Nanti kita beli 2 kilo ya Pak ya. Boleh. Pak Arul, ini boleh sedikit buka identitasnya, asalnya kemarin dari mana Pak? Memang sudah lama di Tanjung Selor kah atau? Saya kalau di Tanjung Selornya itu dari 2013. Oh, dari 2013. Nah, cuman saya tinggal di sini ini dari 2017. 2017. Mulai berkebun. Saya aslinya dulu malah bisnisnya di kuliner. Saya basicnya perhotelan. Oh gitu. Ya. Awalnya kuliner. Saya basicnya perhotelan ya, tapi begitu saya
lihat jambu, nah saya lebih menikmati ini, lebih suka berkebun lah intinya. Makanya gitu. Saya sekarang malah enggak diusaha di ini, enggak usah di kuliner lagi, tapi saya berkebun. Ini yang kristal nih. Oh gitu ya. Coba boleh lihat Pak, seperti apa sih? Kalau ini kebetulan karena kemarin baru dipetik, baru kan. Kemarin baru panen raya, panen bukan dikirim ke toko, Mas. Jadi ini masih kecil-kecil, ini kristal. Ini non biji. Oh gitu ya. Non biji tapi putih nih. Putih ya. Nanti bisa dibuka dulu. Itu juga bisa dibuat jus ya. Kalau ini biasanya orang lebih suka dimakan gitu saja. Dimakan langsung aja. Ya, kalau yang merah itu jadi baru Ini orang apalagi kalau ibu-ibu sukanya untuk kayak untuk apa ya, kalau orang sini bilang mencok. Rujak ya? Rujak. Oh gitu. Jadi memang beda jenis, beda karakter juga isinya ya. Beda warna. Ya. Saya nanamnya juga bertahap ini. Maksudnya enggak sekaligus banyak. Dulu saya datangkan bibitnya cuma 10 saja yang Kalau asalnya dari mana kemarin, Pak Arul? Ya dari Semarang. Oh dari Semarang? Ya. Nggak ikut trans tapi merantau ya? Kalau orang tua dulu trans. Oh trans dulu. Ya. Kemudian sekarang sudah mandiri. Saya dulu usaha di kuliner kan. Saya dulu. Terus ada rezeki lah beli inilah lokasi ini. Dulu waktu saya beli ini hutan muda. Hutan muda ya? Lihat itu masih tonggak-tonggaknya itu kan. Oh gitu ya. Tonggaknya itu masih besar-besar. Masih besar-besar ya. Ini kan masih bertonggak-tonggak semua sebanyak, makanya cangkul-cangkul. Ini pelan-pelan memang tak bikin jalan nanti kan. Sampai ke belakang. Kalau di sini mungkin tidak spesifik harga, tapi kalau misalnya ada yang jual itu standar berapa sih harganya Pak? Rentang dari berapa ke berapa? Oh, dari 20 sampai 25 kalau yang biasa yang per hektar atau per kapling? Oh, kah? Tanah kah? Tanah yang seperti ini, sorry. Oh, tanah yang seperti ini. Kalau sekarang ya sudah lumayan lah ya. Sudah lumayan di sini kaplingan saya kalau yang selimut 3 yang pinggir jalan begitu tuh ukuran berapa 10 kali 20 pun sampai laku 60. Wih. Kalau di Selimau 2 yang agak ke sana? Ya, kalau agak dalam sih murah saja masih. Yang penting kan akses jalannya juga kan. Akses jalannya ya. Ya, akses jalan. Oh gitu. Jadi memang kan orang-orang nih mungkin Bapak juga pernah merasakan ada yang dari Jawa. Mereka selalu beranggapan tanah di Kalimantan itu murah gitu. Memang ada juga yang murah. Contoh ya kalau kita beli yang di seberang ya kan. Ya, terus di pedalaman-pedalamannya gitu. Terus ini kan kawasan juga bukan kawasan pertanian, sudah kawasannya menengah industri dan perumahan sini. Iya, sudah ada bangunan bulog di sana ya. Bulog, pabrik aspal sana. Ya, jadi bukan lagi lahan transmigran sebenarnya ya. Iya. Walaupun awalnya memang dibuka untuk warga trans. Iya, untuk trans. Terus Bapak kenapa lebih memilih menanam jambu, Pak? Karena untuk jambu ini kan kalau di Kalimantan Utara ini kadang-kadang sering demam berdarah ya di bilik. Nah itu padahal salah satunya banyak yang dicari itu jambu biji. Oh gitu. Seperti itu, karena saya pernah mengalami itu kesusahan mencari itu jambu biji waktu dulu awal-awal. Makanya akhirnya saya inisiatif untuk menanam. Makanya untuk menghemat untuk mengakali ya kan, jadi saya nanamnya itu bertahap memang satu ya, sudah sebagian buah baru di ini lagi. Lahan Bapak ini mohon maaf berapa ini Pak? 50 kali 100 kah berapa? 50 kali 200. Oh 50 kali 200. 50 kali 200. Makanya menyelesaikan ini dulu, habis itu ada juga lah di situ, beli di situ juga itu 80 kali 100. Jadi kalau boleh kita lihat nih tanah Pak Arul atau Bang Arul ini memang dibuat di sini memang belum terlalu sepadat yang di sana. Bikin kolam semua. Kolam ikan? Ya, ini kolam ikan semua. Makanya saya tak sengaja tuh ada 10 berapa nih? 1 2 3 4 5 kali 2 10. Ada 10 petak nih kan. Ini memang untuk kolam ikan semua nanti. Dari tahun berapa Pak di sini Pak? 2017. 2017 itu pernah sampai banjir besar, enggak pernah? Alhamdulillah kalau di sini kayak Tanjung banjir besar begitu kan, sini tidak banjir. Oh berarti sekalipun pasang. Padahal sini sungai itu, belakang situ sungai Jelar itu. Dan terdampak pasang surut juga kan? Kalau pasang memang pasang sebentar, tapi dia tidak sampai banjir enggak. Kalau ini tertutup atau enggak? Ini tidak sampai naik sini. Oh tidak sampai naik tidak ya? Sampai naik. Oh alah, jadi yang sudah ditanggul begini sudah sampai naik. Kecuali kalau yang belum ditanggul ya naik. Tapi mungkin kalau untuk tanam untuk pelihara ikan ini kayaknya harus lebih tinggi lagi nanti ya atau gimana? Ini nanti kan di ini lagi. Ini karena saya yang utama menjadikan tanggul dulu ini semua. Oh, untuk memang untuk tanaman-tanaman makanya masih berantakan ini. Berantakan nih. Bisa dilihat Sobat Survivor. Ya. Bukan berantakan sih, ini sudah rapi sih. Jadi setiap klaster ini ada
ada kolam-kolam yang sudah siap untuk dibikin ya. Ya, maksudnya saya tuh jadikan ini dulu ya kan. Jadi ibaratnya sambil pohon-pohon yang baru saya tanam ini paling baru umur berapa nih? 2 minggu. 2 minggu. Makanya nah, ini baru ya. Campur-campur hutan juga setengah. Ini masih baru. Karena memang benar-benar hutan muda nih yang saya anu nih. Ini yang dikerjakan sama Pak Sonji hari ini ya. Sudah selesai. Betul. Jadi batasnya tanah Bapak sampai di ujung sana tuh ya. Jadi sekali lagi Sobat Survivor, ini bukan lahan trans pembagian pemerintah untuk Pak Arul ya. Kalau dulunya lahan trans tapi maksudnya saya beli ya. Saat ini. Oh ya. Saat ini sudah lahan sendiri. Orang dulu orang sudah beli berapa kali? Maksudnya pindah-pindah berapa tangan ya bilangnya ya. 2 atau 3 kalau nggak salah lah. Bapak termasuk bijaksana juga dalam membeli lahan, karena kadang-kadang kita beli lahan di sini mungkin sedikit tantangannya itu adalah lahan itu kadang sudah tumpang tindih kepemilikan ya. Ya, kita harus tahu asal usulnya dulu pertama kan. Terus ketika beli kita harus balik nama langsung, dia punya sertifikat itu. Jadi banyak harus sertifikat bukan ya, surat. Lebih baik agak repot di awal dulu daripada contoh, karena begini, kalau kita beli ya, kalau kita beli tanah terus kita main menggampangkan kan, maksudnya beli saja sertifikat asal usulnya enggak dicek, terus sertifikatnya gampang saja nanti ketika mau ada pengurusan apa nanti susah. Tapi kita lebih baik repot di awal ya, sekalian kita urus balik nama apa semua kan. Nanti jadi ketika sudah proses surat itu selesai ya kan, pembelian itu selesai, dia punya nama kan sudah resmi ke kita juga ya, seperti itu. Baik. Di sebelah sana itu ada lahan yang dijual katanya sekitar 10 hektar ya. Saya ada lihat spanduknya besar itu. SHM sudah katanya. Oh iya, semua SHM sebelah situ sebenarnya. Siapa tahu nanti mungkin ada yang tertarik Sobat Survivor, mungkin juga. Kalau cari referensinya gimana tuh Pak? Itu ditawarkannya, dia kan belakang, tanahnya kan belakang situ. Oh di belakang. Itu ditawarkannya 400 1 hektar. Iya. Tapi memang belum ada jalan ke belakangnya, sudah ada. Jalan ke belakangnya ya paling jalan setapak saja sih. Oh, per hektarnya 400 ya? Tapi di belakang masalahnya dia. Iya, oke. Bukan di depan seperti ini. Ditawar berarti masih bisa dinego ya berarti ya? Nah, itu yang saya kurang tahu. Soalnya kemarin kayaknya sih masih di harga itu ya? Bisa. Oke, baik. Ini karena habis kayak contoh ini dia masih agak kurang buah karena habis saya pangkas. Oh, gitu ya. Jadi memang terus kalau menurut pemahaman Bang Arul atau Pak Arul ini buah ini bisa bertahan berapa tahun, Pak? Sebenarnya kalau untuk bertahannya itu tergantung perawatan. Bisa 10 tahun, 20 tahun. Kuncinya kita rajin pemupukannya kayak gitu. Permajaannya juga mudah, tinggal dipotong aja, dipangkas saja. Kayak saya ini kan sengaja nggak saya tinggikan. Saya maksimal setinggi kepala. Tujuannya apa? Biar kita enak bungkusnya. Kayak ini kristal semuanya. Oh gitu. Dan kalau sudah dibungkus gitu sudah berapa persen tingkat keberhasilan dari buah tidak membusuk atau tidak berulang? Kalau buah jelas tidak bungkus karena dari kecil kami sudah bungkus. Oh, kecilnya seperti apa Pak? Kalau mulai bungkus, mulai sebesar bola pingpong itu mulai dibungkus sebenarnya. Oh, ini gitu. Karena belum sempat membungkus kan saya. Gitu ya. Wah, dan saya tanami serai merah untuk nanggulangi itu. Oh, untuk abrasi. Untuk nanggulangi lalat buah. Oh, lalat buah ya. Oh, nah, gitu. Ini dia ditanam sambil hidup. Ini paling umur 3 bulanan nih. 3 bulanan sudah bagus tumbuhnya ya? Ya, sudah ada mulai buah. Ini karena saya buangin dia punya buah itu biasanya. Oh, saya nunggu dia biar kuat dulu. Oh, paling gitu. Biar pingin ya saya sisain. 3 bulan sudah ada buahnya seperti ini ya? Ya. Oke. Sambil tanam tuh dia sambil Ini semakin menarik nih Pak Arul. Jadi Bapak mulai menanam ini dan sepertinya nanamnya awal 2018 ya. Oh gitu. Yang ini? Yang sudah. Oh, yang sudah besar. Kalau ini baru bulanan ya, masih bulanan ya. Yang depan sana. Saya melihat prospek. Yang sini yang ini belum tahunan ini yang belakang ini. Wah. Ini sekitar 5 bulan. 5 bulan, Pak. 8 bulan lah. Ini 8 bulan belum sampai setahun sudah banyak buahnya. Yang sini belum sampai. Baik, ini semakin menarik pasti, semakin menarik penonton. Kayak ini kan paling 3 bulan. Baru 3 bulan sudah seperti ini ya. Ya. Nah, sekarang kuncinya pupuknya juga. Pupuknya ya? Ya, pupuknya. Pupuk ini masih menggunakan pupuk kimia? Enggak, pupuk organik. Organik ya? Ya, ini kambing gitu ini. Oh, gitu. Baik. Pakai pupukan. Semakin menarik. Terus selanjutnya ini, kalau ada warga yang ingin ikut nanam, mungkin bukan di Bulungan, mungkin di luar sana, di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Barat, Tengah, Selatan,
Ini mau mendapatkan bibitnya dari Pak Arul gimana? Bisa juga. Bisa. Nah, jadi saya sedia bibit juga. Oh, sedia bibit juga? Ya, ada saya kemarin tuh banyak sudah lah yang pada nanam itu ikut saya. Oh, di Sebungur gitu. Ada yang kemarin itu malah karena ada pandemi ini kan, tadi ditunda dulu untuk pondok pesantren di Tarakan. Oh, untuk gitu. Kegiatan para santrinya kemarin. Jadi dia Terus untuk pengerjaan ini kan butuh waktu lama ini, Pak. Itu Bapak gimana cara pembayarannya? Maksudnya untuk satu ini untuk harian. Oh, harian ya? Iya. Gitu. Memang lama lah itu kerja, pokoknya mau sudah setengah tahun mungkin. Setengah tahun. Ini bukan jenis talas beneng ya, bukan? Ini nanti tak persiapkan untuk nanti makanan ikan. Oh, gitu. Daunnya. Baik. Di samping talasnya bisa dipakai, makanya saya sudah tak program sudah kan. Nanti begitu ini sudah besar-besar, ini daunnya kan saya pelihara nanti nila, terus sudah bibitnya sudah ready kan. Bibitnya tuh saya mempersiapkan di rumah sana di Kerambah, nunggu besar aja. Bibit nila, terus gurame. Iya. Nah, itu nunggu besar. Sedikit menyimpulkan obrolan kita hari ini, Pak Arul. Jadi Pak Arul ini adalah anak transmigran. Kemudian awalnya usaha kuliner, selanjutnya terjun di dunia agro buah. Ya. Terus kemudian selanjutnya sudah mulai mempekerjakan warga di sini untuk mengelola lahannya, dan juga penggunaan pupuk kimia dihindari dan lebih fokus di pupuk organik seperti yang sedang diracik di sebelah sana. Untuk mengurangi lalat buah kan. Oke. Kita tidak pakai semprot pestisida. Tidak menggunakan pestisida. Kita pakai serewangi. Serewangi ini. Ini yang biasa disuling untuk obat-obat gosok dulu. Serewangi ini. Makanya dia dulu saya pertama kali enggak pakai serewangi, pakai seri biasa, teman, seri biasa, seri yang bumbu itu kan. Dia tidak tahan lama, maksudnya kalau dipotong dia mati kan. Nah, saya ganti dengan serewangi ini. Serewangi ini dia walaupun dipotong saya pagi, sore itu sudah tumbuh lagi 5 cm lagi. Jadi seperti ini, dia kalau ketika diserang dia cukup digantung-gantungkan seperti ini. Nanti dia takut lalat buahnya itu berkurang deh. Karena ini walaupun sampai kering ini tetap bau harum bau. Iya, tercium sih. Dan itu nggak bisa dimakan ya, itu khusus untuk Ini untuk jamu bagus. Untuk jamu. Kayak musim begini saya bikin jamu selalu pakai ini. Serewangi ya? Ya, serewangi atau serai merah. Oke. Ini pohonnya. Bibitnya dapat dari mana itu? Bibitnya dulu ada di dekat rumah sana. Oh, dibuat jamu. Tapi sangat mudah sekali dia nanam. Zaman dibuka saya diambil kan. Saya masih penasaran dengan pupuk organiknya, Pak. Boleh kita lihat seperti apa modelnya dalamnya? Oh, kalau ini kulit bawang kebetulan yang saya pakai. Kulit bawang merah? Kulit bawang merah ya. Kulit bawang merah tuh paling bagus untuk perangsang akar. Oh gitu. Boleh lihat modelnya seperti apa sih di dalam, Pak? Mungkin penasaran juga warga mau lihat ini. Ini tak rendem dia. Oh, kulitnya sama daun-daunnya. Iya, kulit sama daun. Nanti kalau sudah sekitar 1 mingguan kan, dia airnya sudah mengental itu kan, lalu ambil nanti campurkan dengan air biasa untuk siram. Oh, ini bagus ya. Pak ini untuk rahasia. Saya pupuknya ada 3 jenis. Ini untuk pemanisnya saya pakai ikan asin. Oh, pupuknya. Saya sekali memupuk ini kalau ikan asin sampai kintalan saya. Ya. Luar biasa. Kita beli ikan asin yang dari Tanah Kuning itu kan, ikan yang bahan pur tuh yang rujak. Itu satu, jambunya itu lebih manis, yang kedua dia jambunya enggak terlalu lembek, enggak cepat rusak. Baik, ini mungkin sedikit Pak Arul bisa memberikan sedikit motivasi buat anak-anak muda di Bulungan khususnya mereka-mereka yang masih bingung dengan pekerjaan, masih bingung untuk memulai usaha. Seperti apa kira-kira kalau seseorang yang ada di Bulungan, anak muda yang mungkin belum punya lahan juga, gimana kira-kira kiat-kiat untuk bisa kemudian bangkit dan bisa sesukses Pak Arul saat ini? Yang pertama kemauan tentunya ya. Yang pertama kemauan. Ya, betul. Yang kedua memang ada niatan. Nah, seperti itu. Jadi jangan takut. Contoh kadang-kadang orang takut hitam kan. Saya biasa padahal saya suka bercanda kalau teman-teman. Saya sudah biasa putih jadi hitam. Yang penting sehat ya kan, happy. Karena saya hiburannya juga begitu. Ini termasuk lagi tidak ada orang biasanya kalau teman-teman berdatang sini bikin bakar-bakar ikan, bikin kapurung apa semua di sini itu. Ya. Kayak ini baru saya tebang, ini baru saya potong-potong. Jadi ya itu tadi ya, kemauan sama niat ya yang paling penting, dan juga kerja keras, nggak takut hitam ya.
Walaupun Pak Arul sudah biasa di kebun tapi tetap putih, tetap ganteng ini. Amin, amin. Ngomong-ngomong, Pak Arul sudah menikah belum? Oh sudah, anak saya sudah 3. Takutnya ada yang menonton dan mungkin ada yang naksir gitu. Karena sudah 3 dan sudah SMP. Sudah SMP ya. Tapi masih tetap muda. Ya, karena kuncinya apa itu? Umurnya sudah 40 lebih. Sudah 40 ya. Ini habis dipotong-potong, makanya habis dipotong-potong. Karena jambu ini kan bisa diatur, maksudnya buahnya bisa dibikin gantian. Oh gitu ya. Seperti itu. Kalau sepertinya selain buah jambu, Bapak juga nanam tanaman buah lain kayaknya? Ya. Alpukat ya? Alpukat ada, durian musangking ada, terus apa kelengkeng, matoa. Iya. Wah luar biasa. Ya. Jadi sebenarnya cuman yang lain itu cuman untuk koleksi-koleksi saja. Oh seperti gitu. Itu ya. Baik, dan sepertinya ada ibu tuh lagi yang panen tuh Bu ya? Iya, Pak, dia mau bungkus paling. Oh lagi mau bungkus. Jadi itu kerjaannya, jadi kayak sambil nyantai, sambil bungkus, nggak terlalu keras kerjaannya. Habis ngajar ngaji tadi di rumah kan. Wah luar biasa. Ada ini kegiatan ya. Paling kadang-kadang untuk hiburan lah di sini. Makanya ini belum saya beresin nih. Biasanya kalau sudah ini saya beresin. Karena kemarin habis panen kan, belum sempat saya ini. Biasanya kalau habis panen sudah kami cuci semua kan. Nah ini plastiknya nanti dicuci lagi, bisa dipakai lagi untuk bungkus. Betul. Jadi belum sempat. Masih belum. Karena tadi itu hari ini cuaca lumayan panas sekali. Betul. Jadi makanya saya tidak ke kebun hari ini. Jadi sebenarnya di usia 40-an Pak Arul ini sudah menikmati masa pensiun sebenarnya. Sudah pernah bisnis kuliner dan itu menghasilkan, beli lahan kemudian juga mengembangkan. Dari bisnis kuliner itulah kita dapat lahannya di situ. Baik, luar biasa. Memang ya kita sebagai swasta ya, wira swasta kan, itu kalau tidak pandai-pandai mengatur sendiri kan, untuk mencari penghasilan tambahan ataupun ibaratnya yang bisa menjanjikan untuk nanti kita pas masa tua kan, itu ya kita kalau tidak mengatur sendiri, siapa yang mau ini. Berbeda dengan kalau pegawai apalagi ASN kan yang sudah dapat gaji tetap, ada pensiunan kan. Kalau saya enggak ya, begitulah, kalau ada rezeki kita belikan lokasi seperti itu. Alhamdulillah saya walaupun dari sini 2017 tinggal kan lokasi ya, dari sebagian dari hasil dari jambu ini adalah mungkin 6 sertifikat lah. Wih, luar biasa. Oke, mantap. Ini memotivasi sobat survivor semuanya untuk tidak menyerah. Saya pernah, tujuan utama sebenarnya saya ini tuh pengen mengaji. Jujur saya tadinya membuat jambu ini, tadinya mau ngajak juga anak-anak pertanian ya kan. Itu untuk ikut, ayo kita di bisnis agro buah. Cuman mungkin karena kemarin pandemi ini kan, jadi mereka tak tunggu-tunggu calling, belum dapat. Makanya sekalian lah kebetulan pas ada ini kan, barangkali ada yang baca ya kan. Saya memang jujurnya saya mencari kan, terutama yang semester 1 atau 2 kah, yang anak-anak pertanian. Saya minimal 10 orang kah 15 tak ajak untuk jadi kalian kuliah bisa sambil langsung dapat duit di sini. Tujuannya apa? Kita kelola barang-barang. Karena saya berpikirnya jauh. Saya bukan berpikirnya tuh untuk saya bertani begini, saya selamanya saya mau di kebun terus mau jual dalam bentuk buah, terus enggak. Saya orientasinya itu bukan cuma jual buah, bikin jus, bikin es krim, pokoknya jadi produk olahan. Olahan ya, seperti itu. Wah, luar biasa. Ini mungkin saat ini Pak Arul sudah punya murid baru lagi nih Pak, yaitu saya sendiri. Karena kita punya lahan sebenarnya enggak terlalu jauh jaraknya. Saya kebetulan ada lahan di Selimau 2 sana, dan saya juga tertarik untuk buah ini Pak. Nanti mungkin saya banyak ngobrol dengan Pak Arul, nanti nomornya mungkin saya minta. Saya paling enak orang mau sharing, mau sambil belajar. Saya banyak orang kalau mau belajar, banyak yang orang pensiunan dari TNI kan. Ada yang pada tran di Sebungur itu kan pensiunan TNI dari Jawa kan. Betul. Beliau banyak selalu mampir ke kebun sini kan, terus ya ikut mau nanam. Kadang-kadang itulah ada masa mereka itu agak malas sedikit kan, terus aku bilang kalau agak malas datanglah sini, nanti motivasinya terpacu lagi terus seperti ini. Baik, ya. Saya aja selalu konsultasi dengan Sali, ya, Sali petani itu kan. Itu kadang-kadang sama-sama petani buah. Ya, kalau beliau kan banyak sekali lahan lebihan. Nah, itulah salah satu contoh saya pengen anak-anak muda di sini tuh bisa seperti itulah, semangat seperti si Sali itu kan.
Mantap. Begitu lulus kuliah, benar-benar ilmunya tuh dipraktekkan untuk itu. Kalau masalah lahan ibaratnya, kalau orang ada kemauan, lahan tuh saking banyak. Yang nganggur yang mau ditanami itu saking banyak ya kan. Cuman ya itulah kadang-kadang orang belum mulai sudah ini juga. Jadi memang tadi yang Bapak jelaskan tadi itu ya niat dan kemauan. Iya. Gitu ya. Dimana ada dia di situ ada jalan sebenarnya. Cuman saat ini belum ada jalan karena niat sendiri belum terbangun gitu ya. Betul. Makanya itulah aku bilang dengan apa namanya wawancara ini kan, barangkali nanti ada yang lihat videonya kan. Terutama tuh aku bilang saya mencari memang tuh anak-anak pertanian lah khususnya ya kan, terutama semester 1 K2 ya kan, kalau pengen bener-bener nanti punya usaha ya kan, terus sambil kuliah ya kan, sambil ada duit, kalau mau bergabung kita bikin kelompok mungkin koperasi kah komunitas untuk ini ngolah, karena saya juga nggak ngolah ini saja ya kan, nanti kan ini selesai saya pindah ngolah yang sebelah itu. Terus ini kan fokusnya nanti bisa untuk agro juga. Kenapa saya belum pasang situ agro ya kan, karena saya untuk melayani toko aja masih kewalahan seperti itu. Makanya kenapa ini nggak sengaja nggak saya tanami. Ini kan, ini lahannya Pak Arul juga? Ya. Wih, luar biasa. Saya biarkan nanti kan kedepannya mungkin untuk tempat parkir kan, untuk apa untuk ini. Tapi saya menjadikan dulu sana kan. Iya. Ini tempat ini juga kami punya nih sebelah sini. Waduh, luar biasa. Baik Pak Arul, ini terima kasih banyak, ini banyak ilmu yang saya dapat dari Pak Arul, dan ini membangkitkan motivasi anak-anak muda baik di Bulungan maupun juga di Indonesia dan secara umum di dunia ya, karena video ini akan ditonton oleh semua orang di dunia ini. Dan bangga Indonesia punya Pak Arul, bangga Bulungan punya Pak Arul yang punya usaha luar biasa ini yang menginspirasi anak muda untuk tidak hanya berpangku tangan selama masa pandemi ini ya. Dengan begini alam akan menghasilkan uang untuk kita gitu ya. Kita hanya merawat dan dari buahnya kita bisa menikmati. Contoh kayak ini kan. Ini termasuk lagi tidak musim panen ya maksudnya. Tapi dalam 1 minggu itu kan kita minimal 3 kali panen kan. Paling sedikit itu 20-30. Tapi kalau musim panen sekali panen 100-120 itu dapat. Dan itu sama saja, kadang-kadang 2 hari sekali kita metik. Luar biasa. Baik, lengkap banget informasinya hari ini, dan saya rasa cukup. Satu lagi, Mas. Oh ya, ada satu lagi. Wah, ini. Jangan takut berkebun ya kan, terutama yang buah-buahannya. Karena apa? Kita di Kalimantan tuh apalagi cuacanya panas kan. Ibaratnya buah apa aja laku, ya kan? Buah apa aja laku. Dan akan lebih laku lagi yang orientasinya buah itu secara manfaatnya lebih banyak. Terus yang kedua bisa untuk ya jus ya seperti itu, karena ya kita kadang-kadang lihat-lihat di toko-toko buah itu banyak yang masuk itu justru buah-buah impor dengan harga yang lumayan wow ya kan. Untuk di Tanjung Seler sendiri kan khususnya buah rata-rata apalagi yang impor tuh harganya kan 40-50 ke atas ya. Kalau kita punya buah lokal justru sebenarnya lebih bagus dari sisi apa namanya kesegaran, kita lebih fresh dari kebun. Terus yang kedua dari sisi kandungan vitaminnya kan sudah perawatannya juga tanpa pengawet. Kalau buah yang mungkin impor mungkin kemungkinan pakai pengawet juga ya kan. Betul. Baik, kalau ini kan dia begitu metik bisa langsung pergi ke pasar, langsung ke toko buah. Dan kalau yang impor itu kan prosesnya datang saja sudah berhari-hari seperti itu. Ya, mungkin nanti kita akan buat beberapa sesi lagi untuk video ini, karena ini banyak yang bisa kita obrolin Pak Arul. Jadi mungkin kita bisa buat rencana, mungkin Pak Arul panennya kapan kita obrolin lagi, karena masih banyak hal yang menarik yang Sobat Survivor ingin tonton, terutama mungkin seperti jenis mina begini ya. Jadi tetap ada hasil dari kolam-kolam yang Bapak bikin. Karena saya kan gabus. Iya. Oh bukan, ini lele limbat ada. Saya tuh kadang-kadang sampai bosen. Betul, terus saya kadang-kadang cuma masang saja, kan ada bubu gitu. Lelenya banyak karena saya tidak pakai tidak pernah saya pakai obat-obatan. Lama-lama malah belut ada di sini, Pak. Ada. Saya kalau lagi bener-bener sengaja pengen cari ikan gitu kan. Sampai bosen saya makan. Sampai bosen ya. Lele yang panjang-panjang lele. Lele biasa tuh lele debut ada. Banyak di sini ya. Iya. Waduh. Kalau di sini hamanya untuk tanaman buahnya sejauh ini tidak ada ya? Untuk maksudnya paling monyet kadang-kadang gitu.
burung. Burung yang itu makan. Paling kan cuma 1-2 aja. Ya. Anggap aja sedekah untuk alam gitu. Mereka kan nyucuin ya kan. Saya kadang-kadang kalau ada di bawah juga ada yang 1-2 dimakan tikus. Tak biarkan saya biar dimakan sampai habis ya. Seperti ya. Enggak tak betul tak biarkan. Oke. Gitu. Baik, kita boleh ini apa namanya yang buah tadi yang saya ini boleh kita lihat. Jadi sekaligus kita berfoto dengan buahnya. Dan ada ibu di sana, nggak tahu ibunya, saya juga belum izin sih, boleh divideokan atau enggak? Saya kirim yang beginian ini. Ini dengan nano ya, dengan apa? Untuk planter bag ya. Planter bag ya, that's it. Ini habis buah semua nih, makanya tak potongin. Ini mulai keluar buah lagi. Bapak jual berapa nih Pak kalau sudah cantik begini Pak? Kalau yang ini kristal mutiara kan, kalau yang begini 350. My goodness, wow luar biasa. Bapak bisa dapat untung banyak berarti dari ini ya. Kalau yang red diamond begitu malah 450. Kemarin saya kirim 2 itu ke kilo 9. Kalau di perumahan yang cocok nih taruh ini ya. Saya habis nih Pak. Saya kemarin tuh bikin mau hampir 3 bulan nih habis tinggal ini. Ini kalau kemarin ini boleh dibeli juga ini tak sudah habis sudah. Karena ini tinggal untuk contoh saja, karena yang begini habis tinggal 1 ini tok. Ini juga habis tinggal 1 tok. Terus kalau seperti ini Pak, ini tahan berapa lama dia akarnya di bawah sini? Ini bisa tahan 10 tahun ini. Akarnya, tapi untuk maksudnya dia untuk memuat tanahnya itu? Kuncinya yang penting disiram. Oh, disiram ya? Baik, Sobat Survivor. Ini ada buahnya, nanti saya boleh foto Pak ya, nanti Bapak lihat anunya. Lihat mana itu. Ya, oke, kita closing dulu Pak ya. Baik Sobat Survivor, demikian informasi yang bisa kita bagikan dari kebun Pak Arul. Di kebun buah jambu milik Pak Arul di Selimau 3, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Sobat Survivor, Asian Survivor out.